Salam cuan, selalu sehat pada masa pandemi ya. Baik, saya akan membuat video edukasi, edisi video harian ya, analisa IHSG dengan metode bandarmologi untuk edisi hari Selasa 1 Desember 2020 pada bulan yang baru dan memasuki yang dinamakan dengan window dressing, artinya penutupan tahun tutup buku bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apa yang kita lihat di pasar ternyata yang terjadi adalah waktunya koreksi ya setelah IHSG naik secara cukup tinggi, banyak yang tidak menduga ya kenaikannya setinggi itu, dan tentunya naik tidak mungkin naik terus, pasti ada koreksi, dan rupanya sudah akhir minggu kemarin dan minggu ini koreksi masih terus berlanjut untuk IHSG ya, karena memang Indonesia resmi resesi gitu, dan IHSG malah naik. Dan juga kalau kita lihat masalah pandemi juga tidak ada perbaikan yang signifikan ya. Beberapa daerah yang kepala daerahnya berprestasi juga ada kenaikan yang cukup tinggi untuk penderita yang terpapar pandemi. Sehingga menjadi ke depan itu tidak ada yang bisa meramalkan kapan pandemi ini akan selesai. Ditambah lagi tanggal 9 Desember itu adalah pilkada serentak. Nah, itu kalau tidak hati-hati juga pandemi akan naik ya. Ini mungkin bisa berpengaruh terhadap IHSG juga. Mungkin akan koreksinya cukup panjang ya. Menghadapi hal ini, belum lagi ada pengumpulan massa di berbagai daerah yang tidak ada tindakan tegas. Baik, kita lihat di sini. Saya bahas per emiten ya, apakah koreksinya benar berlanjut? Benar ternyata ya. Kita lihat di sini untuk saham PT Timah pada hari kemarin, last update datanya adalah hari kemarin ya, di 30 November. Itu bisa kita lihat untuk PT Timah, ternyata emotikonnya sudah merah ya. Kemudian merah juga yang menguasai, seller menguasai. Dan baru kemarin juga volume penjualan melebihi volume pembelian, sehingga untuk PT Timah turun cukup tinggi ya. Jadi chartnya chart bearish yang cukup tinggi dalam satu hari. Saya Jumat kemarin sudah take profit, sehingga sudah take profit di angka yang pas. Ini sudah di bawah 1.100 ini ya. Kemudian kalau kita lihat ternyata ada market maker yang meninggalkan PT Timah. Jadi metode bandarmologi itu kita ikuti apa yang dilakukan oleh market maker ya. Intinya seperti itu gampangnya, simpelnya seperti itu. Ketika market maker masuk pasar ya kita masuk pasar walaupun terlambat enggak apa-apa. Tetapi ketika market maker keluar, kita harus segera keluar. Jangan tertinggal, nanti kita akan nyantol di atas. Kemudian yang berikutnya JPFA juga sama ya, setelah uptrend pada kemarin sudah netral di sini untuk emotikonnya. Kemudian antara penjualan dan pembeli dan penjual itu sama kuat. Kemudian volume perdagangan tidak terlalu besar, walaupun kemarin masih pada hari Senin kemarin masih dikuasai volume pembelian, dan kenyataannya di chart itu ada arrow berwarna merah mengarah ke bawah dan ada dot juga ya, jadi kombinasi ini. Kemudian chartnya adalah chart bearish yang cukup besar juga untuk harian. Selanjutnya kita lihat di sini ternyata ada aksi distribusi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian yang berikutnya, saham berikutnya adalah BBNI, Bank Nasional Indonesia ya, salah satu bank BUMN juga yang cukup prospek, dan kemarin juga sama yang terjadi di sektor perbankan. Emotikonnya berwarna merah, lalu seller menguasai ya, ini volume tinggi berarti volume dijual itu ya, tinggi. Dan ternyata juga
Walaupun ternyata untuk perbandingannya antara penjualan dan pembelian masih menang tipis pembelian, tetapi kenyataannya di chart sudah ada arrow berwarna merah mengarah ke bawah dan chart-nya berupa bearish ya, bearish yang cukup tinggi dalam satu harian. Kalau kita lihat di sini ternyata market maker-nya melakukan distribusi untuk Bank BNI. Kemudian untuk Adaro adalah sektor BUMN yang bergerak di bidang batubara ya. Bisa kita lihat masih dalam zona positif, tetapi perlu hati-hati sudah untuk Adaro ya. Nah, ini berwarna hijau untuk emotikonnya, buyer masih menguasai, volume perdagangan naik cukup tinggi, tetapi kenyataannya hanya berupa garis saja ya, tidak ada bodinya untuk di chart-nya itu. Jadi walaupun volume pembelian menguasai, ternyata ini ada pertarungan antara buyer dan seller ya, sama kuat, sehingga membentuk body yang kecil dan dengan ekor yang panjang atas bawah, dan harga tidak bergerak. Kita lihat di sini, ini sebenarnya ada akumulasi yang dilakukan oleh market maker. Kemudian lanjut ke emiten berikutnya, Pewon. Pewon juga sama ya, ada koreksi yang cukup besar. Untuk Pewon juga saya sudah take profit kemarin dengan 50% lebih ya profit yang saya dapatkan. Ini bisa kita lihat di sini sudah berwarna merah untuk Pewon. Kemudian juga seller menguasai ya, volume perdagangan tidak terlalu besar dan volume perdagangan menunjukkan seimbang antara pembelian dan penjualan. Lalu bisa kita lihat di sini ada dead cross dan ternyata keadaan tersebut diikuti setelah ada arrow 2 purple dan red ya, itu diikuti dengan penurunan chart yang cukup tinggi untuk harian ya, untuk sekelas Pewon. Ya, jadi dia sudah mau tembus zona psikologisnya. Nanti kita bisa lihat hari ini apakah terjadi berlanjut atau enggak, bisa kita lihat ya. Karena market maker-nya saya melihat sudah ada merah-merahnya di sini, berarti ada market maker yang meninggalkan Pewon. Kemudian AMTM ini juga sama yang terjadi ya, koreksi terus ya, karena memang kenaikannya juga sudah cukup tinggi. Hantam ya AMTM ini. Bisa kita lihat di sini emotikonnya berwarna merah. Lalu seller menguasai pasar, volume perdagangan juga tidak terlalu tinggi dan yang dominan adalah volume penjualan. Tapi di chart bisa dilihat ini penurunannya adalah body full dengan mengarah ke bawah ya, mengarah koreksi. Jadi chart bearish tapi bodinya full. Nah, ini berbahaya seperti ini. Nanti bisa kita lihat di sini ada merahnya, artinya market maker meninggalkan saham PT Antam. Kemudian lalu IMAS ya, IMAS ini sektor otomotif. Di hari kemarin tidak netral ya, kemudian penjual dan pembeli sama kuat. Lalu volume perdagangan sudah menurun drastis. Walaupun masih dominan volume pembelian ya di sini. Ini mesti hati-hati ya seperti ini. Karena chart-nya juga chart bearish sudah beberapa hari, 3 hari. Chart bearish mulu dan di sini sudah ada indikator dot berwarna merah, artinya segera TP, segera take profit. Lalu ini bisa kita lihat di sini ternyata market maker melakukan distribusi. Lanjut ke saham berikutnya, PT Gas ya, Pegas, BUMN yang bergerak di sektor gas. Ini bisa kita lihat di sini berwarna merah juga. Emotikonnya, seller juga menguasai berwarna merah. Volume perdagangan naik, tetapi antara penjualan dan pembelian hampir sama. Dan yang terjadi di chart adalah ada indikator untuk TP ya, untuk sell. Yaitu di situ ada arrow yang besar berwarna merah mengarah ke bawah dan catnya adalah cat full body, cat bearish. Lalu kalau dilihat market makernya ternyata melakukan distribusi. Jadi untuk PT Pegas ini. Kemudian yang berikutnya Sido muncul ternyata koreksinya berlanjut terus ya, jadi downtrend-nya terus menerus.
karena tidak sempat mengalami kenaikan kemarin dan ini IHSG koreksi ya, muncul akhirnya juga terus-menerus turun. Ini bisa kita lihat di sini emoticon berwarna merah, lalu seller menguasai dan volume penjualan dominan ya. Kemudian ini setelah merah-merah ini berwarna jingga ya. Nah, ini artinya emiten ini ditinggalkan oleh market maker. Ya, situ muncul, saya tidak tahu apa yang terjadi karena perusahaan ini cukup bagus tetapi mengalami downtrend terus-menerus. Kemudian Telkom juga sama ya, koreksi cukup tinggi kemarin. Ya, padahal sudah reversal ya. Karena IHSG-nya juga indeksnya turun, maka Telkom turunnya drastis ya. Ini bisa kita lihat. Emoticon berwarna merah, lalu seller menguasai pasar, volume perdagangan tinggi sebenarnya, tetapi di situ sebenarnya masih dominan pembelian ya, tetapi yang terjadi sebaliknya untuk Telkom ya. Chartnya adalah chart bearish dengan full body, kemudian di situ ada indikator berwarna merah, arrow besar ya mengarah ke bawah, ada dotnya lagi, dot berwarna merah. Jadi harus segera take profit ya, karena yang mendapatkan di harga bawah. Ini bisa kita lihat di sini ternyata market maker melakukan distribusi besar-besaran. Kemudian emiten yang berikutnya Unilever juga sama ya, koreksi terus-menerus. Ini bisa kita lihat berwarna merah emoticonnya, kemudian ini juga berwarna merah, seller menguasai, volume perdagangan naik sebenarnya, tetapi di sini antara penjualan dan pembelian sama kuat. Lalu kalau di chart ditunjukkan dengan chart bearish. Lalu kalau kita lihat di sini di market maker cenderung ada yang keluar ini di market maker dari saham Unilever. Lalu lanjut ke setelah Unilever, Indofood juga sama ya, Indofood setelah naik sebentar kemarin Indofood koreksi cukup tinggi. Ini bisa kita lihat emoticonnya berwarna merah, volume perdagangan naik tinggi, seller menguasai dan antara pembelian dan perdagangan sama kuat. Lalu kita lihat di sini untuk chartnya chart merah pekat ya, ini turun cukup drastis ya dari kalau skala harian. Ini bisa kita lihat ini waktunya untuk indikatornya adalah arrow semua, artinya take profit. Lalu kalau kita lihat di sini market makernya ada beberapa yang meninggalkan Indofood. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa harian pada pagi hari ini ya. Ini berlaku untuk hari ini. Terima kasih. Salam cuan. Happy profit dan selalu sehat pada masa pandemi. Tetap waspada dan berhati-hati ya, karena Indonesia ternyata mencapai puncaknya ini ya, terus-menerus. Sehingga kita harus hati-hati, jangan lupa klik like, subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Channel ini sifatnya edukasi ya. Disclaimer mode on, segala sesuatu keputusan yang Anda ambil di pasar adalah tanggung jawab Anda. Karena kenapa? Ketika Anda profit, saya tidak dapat apa-apa dari Anda ya. Ketika Anda rugi ya jangan menyalahkan saya karena sifatnya edukasi. Terima kasih. Salam cuan.